بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. معشر الأحبة، أحبتي في الدين، الآباء والأمهات، الإخوان والأخوات، أعزني Allah wa iyyakum jami'an. Kita sangat bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bagi kita pertemuan ini untuk membahas silsilah manhajiyah, dan insyaallah tabaraka wa taala pada silsilah manhajiyah ini kita mulai di malam yang diberkahi ini insyaallah dengan tema ta'riful manhaj as-salafi wa usuluh wa hukmu ittiba'ihi wa fadluh. Artinya adalah definisi atau pengertian manhaj salaf atau manhaj salafi, dan kemudian pilar-pilarnya atau usul pokok-pokoknya, dan kemudian hukum mengikutinya dan keutamaannya. Maka al-manhaj secara bahasa disebut dengan as-sabil wa tariqul wadih. Al-manhaj di dalam bahasa Arab dimaksudkan dengannya adalah secara bahasa as-sabil, itu jalan. Jalan yang jelas dan terang benderang. Al-wadih. Sedangkan as-salafi itu merupakan nisbat kepada as-salaf. As-salafi nisbat atau penyandaran kepada as-salaf. Sedangkan yang dimaksudkan dengan as-salaf, penyandaran kepada as-salaf, adalah ma kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan. Ini yang dimaksudkan atau yang diinginkan dengan as-salaf, yaitu apa saja yang telah dipegang teguh dan berada di atasnya ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, dan siapa saja yang datang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan baik, yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan mantap, dengan kuat, dengan baik. Sehingga kalau dikatakan al-manhajus salafi, al-manhajus salafi artinya adalah dia merupakan jalan. Jalan
di dalam mewujudkan pengikutan terhadap apa yang dipegang teguh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini dikatakan dengan manhajus salaf atau al-manhajus salafi. Itu jalan di dalam mewujudkan pengikutan terhadap segala apa saja yang dipegang teguh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. At-tariqul lati yahsulu biha tahqiqul mutaba'ah lima kana alaihi Rasul wa ashabuh. Itu dikatakan dengan al-manhajus salafi. Atau dengan kata lain, dia adalah as-sayru ala tariqati sahabah. Jalan yang ditempuh di atas metode para sahabat. Ittiba'ihimur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pengikutan mereka terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Wal akhdhi bil athar. Dan di dalam memegang teguh apa yang diwariskan, ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua ungkapan yang boleh jadi terlihat berbeda, tapi maknanya sama, hakikatnya satu. Maka nisbat penyandaran kepada as-salaf adalah salafiyun. Nisbat penyandaran kepada as-salaf itu disebut dengan salafi. Sebagaimana juga nisbat penyandaran kepada Nabi Muhammad SAW dikatakan Muhammadi. Nisbat penyandaran kepada Imam Asy-Syafi'i dikatakan Syafi'i. Nisbat penyandaran kepada Imam Ahmad dinamakan Ahmadi. Atau biasa dikenal dengan Hambali, Ahmad bin Hanbal. Maliki, Hanafi, dan seterusnya. Itu di dalam bahasa Arab dan di dalam bahasa syariat, itu berjalan. Kita dapatkan dan kita ketemukan di berbagai tempat di dalam ucapan dan perkataan ahli ilmu para ulama. Sedangkan salafiyah atau penisbatan kepada as-salaf itu ada beberapa nama yang telah datang, berbagai nas yang mengisyaratkan kepadanya, baik itu secara lafaz ataupun secara makna. Di antaranya adalah ahli hadis. Dan kemudian yang kedua ahlus sunnah wal jamaah. Dan kemudian as-salafiyun. Dan kemudian atba'us salafi atau atba'us salaf. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah tampak dan jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti bukan jalannya orang-orang beriman, ghayra sabilil mu'minin, begitu dibahasakan di dalam Al-Qur'anul Karim, maka kami akan palingkan dia sejauh mana dia berpaling, sekadar sejauh mana penyelisihannya terhadap Rasul, penentangannya terhadap Rasul, penyelisihan dan pengikutannya kepada bukan jalannya orang-orang beriman, maka kami palingkan, kami simpangkan.
Ma tawalla, sejauh mana dia menyimpang dan berpaling, dan kemudian kami lemparkan dan buang dia ke neraka jahanam. Na'udzubillah. Wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruk dan sejelek tempat kembali. Jahannam. Neraka jahanam adalah tempat yang paling buruk. Tempat kembali yang paling jelek. Nah, jalannya orang-orang beriman yang dimaksudkan di dalam ayat ini tentunya yang paling tepat pertama kali ditafsirkan dengan apa? Makana alaihi sahabah. Apa yang telah dipegang teguh, apa yang telah dipeluk dan dianut, diyakini dan berada di atasnya as-sahabah. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum jami'an. Karena mereka adalah orang-orang beriman pertama kalinya dari umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga makna ayat yaitu orang-orang yang keluar dari jalannya orang-orang beriman, artinya keluar dari jalannya as-sahabah, yang bukan mengikuti jalannya para sahabat. Mereka mengikuti bukan jalannya orang-orang beriman. Artinya bukannya jalan para sahabat. Terancam akan dipalingkan, disesatkan. Sejauh mana mereka berpaling? Sekedar penyelisihan mereka di dalam menyelisih jalannya para sahabat, dan kemudian dilemparkan ke neraka jahanam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin, yaitu khalifah yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan petunjuk dan di atas kebenaran, yang juga disebut dengan khalifatul rasul. Dan petinggi mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib ridwanullah alaihim ajma'in. Disebutkan mereka sebagai perwakilan atas seluruh. Bukan berarti terkhusus pada 4 khalifah ini saja, tidak. Kan tapi perwakilan ini memberikan makna atas siapa saja yang berada di bawahnya setelah. Sehingga maknanya adalah as-sahabah, seluruh para sahabat. Dan ini adalah hal yang dimaklumi di dalam bahasa. Penyebutan yang paling utama untuk mewakili apa yang ada di bawah. Iya. Artinya apa? Tentu yang di bawahnya lebih lagi. Karena yang di atas saja sudah seperti itu. Nah, kata Nabi SAW min ba'di, dan sepeninggalku. Dan kemudian dari jalan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami dan kemudian mengatakan, "Ala inna man qablakum min ahli kitab iftaraqu ala 72 millatan wa inna hadhihi al-millata sataftariqu ala 73 72 fi an-nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jama'ah." Hadis ini adalah hadis sahih
Dikatakan Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya, bahwa Nabi SAW mengatakan, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab terpecah belah menjadi 72 golongan. Sedangkan umatku ini, artinya umat Muhammad SAW, umatul Islam, umat yang telah diutus setelahnya Nabi SAW, umat yang diutus di tengah-tengah mereka Nabi SAW, terpecah belah menjadi 73 golongan, 72 berada di neraka, terancam di neraka, sedangkan yang satu berada di surga Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi mengatakan al-jamaah. Nabi menyebutnya dengan al-jamaah. Dan juga At-Tirmidzi dari jalan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, hampir sama teksnya di awal. Dan di akhir kata Nabi SAW, kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya terancam berada di neraka kecuali satu. Illa minnatan wahidah. Kecuali satu saja. Kemudian para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa satu golongan yang selamat itu ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, ma'ana alaihin yawma wa ashabi. Yaitu siapa saja yang memegang teguh apa yang aku pegang teguh di hari ini dan para sahabat. Maka ini dalil yang menunjukkan kepada kita mulianya penisbatan kepada as-salaf. Keselamatan di dalam pengikutan dan penisbatan kepada jalannya as-salaf. Dalil ayat ini menunjukkan atas manhaj as-salafi, mengikuti jalannya as-salaf, karena jalan mereka adalah jalan selamat, karena mereka adalah al-jamaah, karena mereka adalah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Ketika semuanya dilemparkan dan terancam di neraka, Nabi SAW mengatakan hanya satu golongan an-najiyah yang selamat. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan najiyah maknanya di dalam dua hal. Yang pertama, najiyatun fid dunya, selamat di dunia. Ketika kapan? Ketika dia najiyah minal bid'ah wad dalalat wal iftiraq. Ketika dia selamat dari bid'ah-bid'ah, kesesatan dan penyimpangan, dan kelompok-kelompok yang memecah belah umat. Perpecahan. Dan selamat fil akhirah, di akhirat. Yang kedua yaitu najiyatun minan nar, selamat dari ancaman neraka. Firqatun najiyah. Adapun usul atau pokok pilar-pilar dasar-dasar utama as-salafiyah adalah di atas 3 pokok dasar pilar utama. Yang pertama adalah ikhlasul ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Yang kedua, nusumul jama'ati was-sam'i wa ta'ah, melazimkan diri dengan jamaah kaum muslimin, patuh dan taat kepada penguasa, pemimpin atau pemerintah atau raja-raja atau khalifah mereka. Dan yang ketiga, al-hadru minal bid'ah wal mubtadi'in, mewanti-wanti, memperingatkan dan mewaspadai dari bid'ah-bid'ah dan para pengusungnya. Orang-orang yang membuat
dan mengajak kepada bid'ah-bid'ah. Tiga usul ini ditunjukkan oleh banyak dalil, nas. Di antaranya adalah dari jalan Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan olehnya memberikan wasiat kepada kami yauman, pada suatu hari ba'da salatil ghadat, setelah salat subuh. Dikatakan mau'izatan baligha, nasihat yang sangat menyentuh sekali. Saking menyentuhnya, dapat minhal uyun, menyucurkan air mata kami. Wajilat minhal qulub, menggetarkan hati kalbu kami. Sehingga seorang lelaki ketika itu mengatakan, inna hadhihi mau'izatu muwajjih, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan. Saking bermaknanya, saking menyentuhnya. Dan pun mereka mengatakan, famadha ta'haduna ilaina, famadha ta'hadu ilaina ya Rasulullah, maka apa yang akan engkau wasiatkan kepada kami wahai ya Rasulullah? Lihat wasiat Nabi SAW. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, dan untuk mendengar dan taat patuh pada pemimpin penguasa kalian. Wa in abadun habasyi, walaupun jika seandainya dia adalah dari seorang budak Habsyah, budak Ethiopia, budak hitam. Dan dari sini perhatikan, dan yang lainnya juga, Nabi SAW sebutkan oleh para ulama menggunakan kalimatnya, sabdanya dengan isim. Dalam bahasa Arab yaitu isim, kata benda. Bagi yang belajar bahasa Arab mungkin mengetahui hal ini. Isim, dengan menggunakan isim. Taqwa, sama', ta'ah. Artinya dengan kata isim, yaitu suatu kalimat yang diawali dengan alif lam. Dan Nabi SAW di sini tidak menggunakan fi'il, kata kerja. Kenapa Nabi SAW? Artinya Nabi SAW tidak mengatakan usikum antattaqullah, antasma'u wa antuti'u. Nah, kata para ulama, kenapa demikian? Ini memberikan makna rahasia yang luar biasa kepada kita. Yaitu di antara pelajarannya adalah menunjukkan ini adalah kesenantiasaan. Penggunaan kata isim, taqwa, as-sama' wa ta'ah, ini menunjukkan apa? Kesenantiasaan. Artinya senantiasa. Enggak bisa enggak. Enggak bisa enggak. Enggak habis-habis. Gitu. Continue. Terus menerus. Takwa kepada Allah, patuh mendengar dan taat kepada penguasa, walaupun jika seandainya dia adalah seorang budak hitam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum yara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, yang berumur panjang atau sepeninggalku hidup, dia akan mendapati perpecahan dan perselisihan yang begitu banyak. Kemudian Nabi SAW ingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, dengan menggunakan isim lagi. Dan hendaklah kalian mewanti-wanti dan memperingatkan diri kalian dan menjauhi meninggalkan muhdatsatil umur. Seluruh perkara baru yang mengada-ngada di dalam urusan agama ini. Ingat tadi, isim artinya apa? Senantiasa, terus menerus. Enggak sehari dua hari ditinggalkan bid'ah, oh besok lakukan bid'ah, enggak begitu.
sampai mati. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dhalalah. Karena sungguhnya dia adalah kesesatan. Faman adraka dzalika minkum, barang siapa di antara kalian yang menemui hal tersebut, fa alaihi bisunnati. Lihat, kalau ada di antara kita yang menemui perpecahan, kemudian banyaknya perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan din agama Allah Azza wa Jalla, apa kata Nabi SAW? Fa'alaikum bisunnati. Berpegang teguh dengan sunnahku. Dan sunnatul khulafa ar-rasyidin. Dan sunnah jalannya para sahabat al-mahdiyin. Yang berada di atas kebenaran dan mendapatkan petunjuk. Addu alaiha bin nawadi. Dan pegang teguhlah sunnah dan jalan itu dengan gigi-gigi geraham kalian. Gigitlah. Ini menunjukkan apa? Bersangatan, keteguhan, kekuatan di dalam memegang teguh jalan tersebut. Jalannya Rasul dan jalannya para sahabat. Sunnatul Rasul dan sunnatul sahabat. Dan juga hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarda lakum thalathan." Allah tabaraka wa taala meridai kepada kalian 3 perkara. Hadis dari jalan Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala menyebutkan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Allah meridai kepada kalian 3 perkara. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah meridai kepada kalian untuk kalian hanya beribadah kepada Allah Jalla wa Ala saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apa-apa. Ini pokok yang pertama yang tunjukkan pada hadis ini. Wa tasimu bihablillahi jami'an. Dan kemudian yang kedua, engkau berpegang teguh dengan tali agama Allah seluruhnya. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Dan kemudian engkau saling menasihati siapa saja yang telah Allah jadikan penguasa dan mengurusi urusan kalian. Iya. Dan juga hadis yang lain dari jalan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, Nabi menyebutkan 3 fisal. 3 perkara. La yadullu alaihi qalbu muslimin abada. Yang tidak akan dibenci oleh seorang muslim selamanya. Yang pertama adalah ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu. Ini tidak akan pernah dibenci oleh seorang muslim. Di dalam hatinya. Maka lihatlah sejauh mana hati kita terhadap persoalan ini. Kalau seandainya kita sangat mencintai keikhlasan, tauhid, ini menunjukkan hati kita adalah hati seorang muslim. Tapi sebaliknya, ia dan billah, mengutuk, membenci keikhlasan, memurnikan ibadah atau kepada Allah Azza wa Jalla, berarti hati kita bukan hati seorang muslim, ia dan billah. Dan kemudian wa munasahatu ulatil amr. Nasihat menasihati para penguasa dengan baik. Pemimpin. Ini hati seorang muslim. Bukan dengan mencaci, maki, mencela, menghujat, melaknat penguasa. Berbanding terbalik dengan kebanyakan yang dilakukan oleh umat Muhammad SAW di hari ini, kaum muslimin, yang ada hanya sab syatam kepada penguasa dan pemimpin mereka.
Kemudian waluzumul jamaah, melazimkan diri dengan jamaah kaum muslimin bersama penguasa pemimpin mereka. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Masailul Jahiliyah menyebutkan, lam yaqa khalalun fi dinin nas wa dunyahum illa bisababin ikhlas bihadhihi thalath atau ba'dihha. Perhatikan. Tidaklah terjadi kecederaan, kekurangan, kebocoran, kerusakan, keretakan di dalam agama manusia dan perkara persoalan dunia mereka, melainkan disebabkan apa? Kecolongan, kesalahan, atau kekosongan dengan 3 perkara ini. Atau sebagian. Ini terbukti. Kita lihat. Salah satu saja. Ini akan membuat kecederaan, kerusakan, keretakan di dalam agama manusia dan urusan dunia mereka. Lihat negeri-negeri yang terjadi konflik, perang saudara. Akibat dari apa? Pemberontakan. Tidak ada kepatuhan dan ketaatan kepada para penguasa pemimpin mereka. Tidak adanya kesabaran di dalam menghadapi penguasa-penguasa mereka yang barangkali melakukan kezaliman dan kelaliman atas mereka. Dibandingkan negeri-negeri yang menjalankan wasiat Nabi SAW ini di atas pokok dasar manhaj salaf. Alhamdulillah, masih di dalam keadaan kondisi stabilitas, keamanan terjaga, darah-darah terjaga, dan seterusnya. Dan tidak diragukan lagi bahwa pengikutan terhadap syariat menuntut atau memberikan konsekuensi meninggalkan dan menjauhi dan memperingatkan dari bidah-bidah dan para penganutnya dan para pengusungnya. Nah, ini dari 3 pokok usul dasar pilar-pilar utama as-salafiyah atau manhajus salafi. Yang pertama, mewujudkan ibadah itu hanya kepada Allah Jalla wa Ala saja dan tidak diberikan kepada selainnya, dan beribadah hanya sebatas apa yang disyariatkan olehnya subhanahu wa ta'ala. Dan inilah hakikat dari kalimatul ikhlas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah hakikat dari kalimat syahadatain. Pokok dasar yang pertama ini. Di mana kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak mengibadahi Allah kecuali dengan sebatas apa yang disyariatkan olehnya subhanahu wa ta'ala. Di atas pokok yang pertama ini tegak dakwah salafiyah. Dan dibangun di atasnya jalan as-salaf ridwanullah alaihim ajma'in, jalannya Rasul dan para sahabat. Apa dia? Tahqiqul ubudiyah lillah, mewujudkan penghambaan hanya kepada Allah subhanahu dengan memurnikan pengikutan terhadap syariatnya subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapa saja yang menyelisihinya, sungguh dia telah menyelisih jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Kau anugerahkan atas mereka. Siapa dia? Rasul was sahabat. Jalan mereka yang diridai dan dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga yang disebut dengan Al-Quran dan Sunnah, yang dipegang teguh dengan jalannya as-salaf. Al-Quran dan Sunnah
yang dipegang teguh dengan jalannya as-salaf. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena selain dari as-salaf, yaitu aslaf, orang-orang belakangan, di antara mereka ada dua hal keadaan. Imma sahih wa imma saqim. Ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Adapun jalannya salaf atau as-sahabah seluruhnya sahih. Karena seluruh sahabat udun. Itu disepakati oleh ulama hadis. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali ahli bid'ah wa dhalal. Seluruh para sahabat adalah udul, yaitu orang-orang yang adil dan benar dan dijamin masuk surga. Tidak ada sahabat yang hidup di permukaan bumi ini kecuali masuk jannah. Makanya dikatakan sahabat. Apa itu sahabat? Yang hidup bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman dengannya dan mati di atas keimanan itu. Makanya dikatakan sahabat. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat tentang mereka. Makanya Al-Quran dan Sunnah haruslah dan wajib dipahami dengan fahmil aslaf. Taqyidu afhamil kitab wa sunnah bi afhamil aslaf. Mengikat pemahaman Al-Quran dan Sunnah atau memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salaf. Yaitu pemahaman Rasul dan para sahabat. Bukan pemahamannya as-salaf, orang-orang yang baru datang belakangan tidak memahami Al-Quran Sunnah. Karena tadi ingat, nah fenomena ini bahwasannya orang-orang belakangan pasti ada yang sehat dan ada yang sakit otaknya, hatinya, cara berpikirnya, maka memberikan konsekuensi tuntutan mengikat pemahaman Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Hada huwa. Sehingga siapa saja yang mengikuti Alkitab dan Sunnah di atas pemahaman salaf saleh, dia yang selamat. Dialah yang selamat. Sedangkan melazimkan diri dengan jamaah kaum muslimin, patuh dan mendengar, taat kepada pemimpin dan penguasa mereka, selagi mereka tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla atau tidak memerintahkan kepada perkara maksiat, dalam persoalan-persoalan yang tidak mengandung maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, ditunjukkan oleh banyak nas, diantaranya firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Dalam surah An-Nisa Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul, dan kemudian para penguasa, pemimpin di tengah-tengah kalian. Sehingga ayat ini dalil yang menunjukkan kepada kita wajibnya patuh dan taat di dalam apa saja yang diperintahkan oleh penguasa dan pemimpin kaum muslimin, selagi itu bukanlah perintah yang mengandung penyelisihan terhadap ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyebutkan, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Maghazi. Dulu Nabi SAW pernah mengutus sekelompok pasukan, sekelompok kecil, dan kemudian memerintahkan seorang lelaki dari kalangan Ansar memimpin pasukan tersebut sebagai komandan perang, dan kemudian memerintahkan mereka untuk mentaati lelaki tadi, sampai kemudian komandan perang tadi murka, marah kepada pasukannya, mengatakan, bukankah Nabi SAW telah memerintahkan kalian untuk mentaatiku? Kemudian mereka mengatakan, benar. Kemudian dia mengatakan, sungguh aku telah bertekad untuk mengumpulkan kalian, dan kemudian kalian saya perintahkan untuk mengumpulkan
kayu bakar dan kemudian menyalakan api padanya, dan kemudian saya lemparkan kalian, atau saya perintahkan kepada kalian untuk melemparkan diri ke dalam kubangan api tersebut. Sehingga akhirnya sebagian mereka saling menoleh satu dengan yang lain. Sebagian mereka mengatakan, bukankah kita telah diperintah untuk mengikuti dia? Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengikutinya. Kemudian, bukankah kita juga sudah diperintah oleh Nabi SAW untuk menyelamatkan diri dari neraka? Maka sampai kemudian api itu mulai padam dan reduplah kemarahan komandan perang tadi. Kemudian disampaikan kepada Nabi SAW. Kalau seandainya mereka ini melemparkan diri mereka ke kubangan api tadi, makharaju minha abadan, maka dia tidak akan keluar dari api neraka selamanya. Innama ta'afil ma'ruf. Karena hanya saja ketaatan kepada penguasa pemimpin itu hanya dalam persoalan yang ma'ruf saja. Ini dia menunjukkan kepada kita ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Adapun yang mengandung maksiat, menyelisih ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, tidak ada ketaatan dan kepatuhan di dalam masalah tadi. Sudah masuk waktu Isya, silakan adzan. Kita adzan, kemudian kita lanjutkan. Baik. Kita lanjutkan. Ma'syaral ahibba, a'azzani Allah wa iyyakum. Sungguh Rasul dan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membesarkan persoalan dan perkara mentaati wali al-amr, ulil amri, penguasa, pemimpin kaum muslimin. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan hal tersebut sebagai jalan keselamatan dari dai-dai, orang-orang yang menyeru dan mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam, yaitu melazimkan diri dengan jamaah kaum muslimin bersama penguasa dan pemimpin mereka, patuh dan taat bersama imam mereka. Iya. Sebuah riwayat dari Busur Ibn Ubaidillah Al-Hadrami yang mengatakan bahwa Abu Idris Al-Khawlani memberikan hadis kepada kami bahwa dia mendengar Hudzaifah bin Yaman berkata, dahulunya manusia bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan. Adapun aku, kata Hudzaifah bin Yaman, as'aluhu 'an syarr, bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara jelek, artinya hal-hal yang berkaitan dengan keburukan. Makhafata yudrikani, karena aku khawatir keburukan itu akan menimpa aku. Sampai kemudian Hudzaifah mengatakan, ya Rasulullah, dulunya kita berada di zaman atau masa jahiliyah dan penuh kejelekan dan keburukan. Sampai kemudian Allah datangkan kepada kita kebaikan ini, yaitu Islam. Apakah setelah Islam ini atau kebaikan ini ada keburukan? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am, ada. Kemudian dia kembali bertanya, apakah setelah keburukan ini ada kebaikan lagi? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am wa fihi dakhan, tapi di situ ada asap noda. Apa asapnya? Apa nodanya? Ada kebaikan tapi ada nodanya. Tidak utuh baik. Masih ada nodanya. Kata Nabi SAW, qaumun yahduna bi ghairi hadi, ta'rifu minhum wa tumkin. Akan ada satu kaum yang mengambil petunjuk bukan dengan petunjuk. Engkau mengetahui mereka dan kau mengingkari. Terus kemudian Hudzaifah bin Yaman kembali bertanya, apakah setelah kebaikan itu ada lagi keburukan? Ada, kata Nabi SAW, yaitu du'atun ila abwabi jahannam man ajabahum ilaiha sadafuhu fiha. Akan ada dai-dai, juru dakwah, duat yang mengajak, menyeru ke pintu-pintu neraka jahanam. Barang siapa yang memenuhi dakwah mereka, panggilan dan ajakan mereka, ajaran mereka, maka mereka akan melemparkannya ke neraka jahanam. Apa kata Hudzaifah bin Yaman? Ya Rasulullah, sifatkan kepada kami mereka itu seperti apa? Maka Nabi SAW menyebutkan sifatnya dan karakteristiknya, yaitu min jildatina. Mereka adalah dari
bangsa kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Dan mereka juga berbicara dengan lisan-lisan kita. Artinya berbicara dengan hadis, berbicara dengan ayat, berbicara dengan nas. Jadi bukan berbicara dengan Injil, tidak berbicara dengan Taurat, Zabur, tapi berbicara dengan Al-Quranul Hadis. Dai-dai yang mengajak ke pintu neraka jahanam itu. Kemudian aku katakan, "Fama ta'muruni in adrakani dzalik." Apa yang kau perintahkan, apa yang kau wasiatkan kepadaku jika seandainya aku mendapati masa dan era zaman itu? Lihat wasiat Nabi SAW. Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Itu dia. Wahai Hudzaifah ibn al-Yaman, engkau melazimkan diri kau bersama jamaah kaum muslimin dan imam penguasa mereka, pemimpin mereka. Kultu, kembali aku bertanya, fa in lam yakun lahum jamaah wala imam. Kalau seandainya di masa itu enggak ada imam, enggak ada jamaah, enggak ada pemimpin, enggak ada penguasa. Mungkin seperti di daerah yang lagi konflik sekarang itu, hampir enggak ada penguasa pemimpin. Seperti di Sudan, enggak ada pemimpin yang sah. Di hari ini coba lihat, kacau balau, hancur-hancuran, penuh dengan ketegangan, diselimuti dengan ketakutan, kekhawatiran, tidak ada rasa aman. Itu akibat dari pemberontakan ini dan itu. Tidak ada ketaatan kepada penguasa. Dan mungkin di tempat-tempat yang lain. Nah, bila kau mendapati masa seperti itu, apa kata Nabi SAW? Fattazil tilkal firqa kullaha. Pisahkan menjauhi seluruh kelompok sekte semuanya. Jangan ada cenderung ke kelompok ini, A, B, C, D, enggak. Oh saya golongan ini saja, oh saya gabung ke sini saja, oh saya ikut ke kelompok ini. Enggak. Ini wasiat Nabi SAW, tinggalkan seluruhnya. Walau anta udda bi asli syajaratin hatta yudrikal maut wa anta ala dhalik. Walaupun jika seandainya engkau mesti hanya bisa memakan kulit-kulit pohon. Artinya, tidak ada yang bisa dimakan lagi. Karena kita sudah meninggalkan semua kelompok. Sehingga akhirnya kita terasing. Tidak ada yang bisa dimakan walaupun sekedar memakan kulit-kulit pohon. Sampai kematian mendatangimu dan engkau di atas hal yang demikian. Jelas sekali wasiat Nabi SAW. Bahkan juga Nabi SAW dalam riwayat yang lain, ya, menyebutkan wajibnya patuh dan taat kepada para penguasa pemimpin kaum muslimin, walaupun jika seandainya dia mengambil harta-harta kalian dan memukul punggung-punggung kalian secara paksa dan zalim. Iya. Nabi SAW mengatakan, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi juthmanil ins. Akan datang nanti setelah tinggalku, kata Nabi, a'immah, pemimpin, penguasa-penguasa yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku, tidak bersunnah, artinya tidak mengambil jalanku, tidak berpegang teguh dengan sunnah. Yang menguasai dan memimpin di tengah-tengah mereka adalah rijal, lelaki. Qulubuhum, hati mereka adalah hati-hati syaitan yang bersarang di dalam sanubari manusia. Kalau kita lihat kurang apa penjelasan Nabi SAW di dalam menyebutkan sifat buruk dan jelek penguasa pemimpin sepeninggal Nabi SAW. Kurang apa lagi? Detail sudah. Karena dakwah Nabi adalah dakwah tafsiriyah wadihah, jelas sejelas-jelasnya. Bagaikan arti terang benderang, malamnya bagaikan siang. Nabi SAW mengatakan, taraktukum 'alal bayda wa katahariha. Aku tinggalkan kalian wahai umatku di atas penjelasan yang putih terang jelas, bahkan malamnya bagaikan siang. Oh, kalau kamu menemukan ini sudah diterangkan. Oh, kamu sudah diterangkan semua. Cuman anehnya sebagian umat terkadang masih cari-cari opsi pilihan dan jalan yang lain. Nah, yang ini Nabi katakan, la yazihu anha illa halik. Tidaklah yang mencari opsi yang lain dari petunjukku kecuali dia akan binasa. Sallallahu alaihi wasallam.
Nah kata Nabi SAW, keadaan seperti itu. Apa kata Hudzaifah? Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik? Apa yang akan aku kerjakan jika seandainya aku mendapati penguasa seperti tadi jelek dan buruknya? Apa kata Nabi SAW? Tasma'u wa tuti'u lil amir. Lihat, kamu patuh dan taat kepada amir. Nabi nggak katakan kalian angkat senjata kalian, kalian demonstrasi turun ke jalan-jalan, kalian lempari, kalian caci maki, kalian berdiri di mimbar. Bukan itu kata Nabi SAW. Tapi kata Nabi, tasma'u wa tuti'u lil amir. Lihatlah seorang Nabi dan Rasul yang dikatakan oleh Allah Tabaraka, yang Nabi SAW mengatakan tentangnya, ma kharaja minni illa haq. Tidak ada yang keluar dari lisanku kecuali kebenaran. Yang Allah katakan tentangnya, wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyuha. Tidaklah Nabi itu berkata kecuali apa yang diwahyukan kepadanya, bukan dengan hawa nafsu. Lihat Nabi kita, Rasul kita mengatakan apa? Tasma'u wa tuti'u lil amir. Patuh dan mendengar dan taat kepada penguasa. Wa in walaupun jika seandainya dia merongrong hartamu, mengambil hartamu secara zalim dan memukul punggungmu. Kurang apa lagi zalimnya penguasa ini coba? Fasma' wa ati', di akhir dikatakan lagi fasma' wa ati', tetap patuh dan taat. Ini manhaj salaf. Ini manhaj salaf. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengarahkan atau membimbing kepada mentaati penguasa dan pemimpin ini, walaupun jika seandainya kita mendapati darinya suatu kemungkaran, untuk kita tidak mencabut ketaatan. Artinya memberontak atau membatalkan baiat, patuh dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Apa kata Nabi SAW? Hadis dari Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Sebaik-baik penguasa pemimpin kalian adalah orang yang kalian cintai mereka dan mereka mencintai kalian. Mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Dan seburuk-buruk penguasa pemimpin kalian adalah kalian membenci mereka, mereka membenci kalian. Mereka melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Kemudian dikatakan, ya Rasulullah, afala nubadiruhum bisayf? Apakah boleh kami memberontak dengan pedang? Kudeta? La, kata Nabi, la ma aqamu fikumus salat. Bukan pemberontakan, membangkang, angkat senjata, selagi mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takra'un, dan apabila kalian mendapati dari penguasa pemimpin kalian sesuatu yang kalian benci, fakrahu bi'amalah, yang kalian benci, yang kalian kutuk adalah perbuatan. Wa la tanzi'u yadan min ta'ah, namun ketaatan sebagai rakyat jangan dicabut. Jangan sampai buat negara dalam negara seperti yang dilakukan oleh kaum Khawarij atau yang semisal dengannya, jaringan Islamiyah atau Jamaah Islamiyah JI atau Al-Qaeda, Tanzim Al-Qaeda atau Daesh atau ISIS atau yang semisal dengannya, atau Ikhwanul Muslimin. Dan Nabi SAW juga membesarkan perkara ini sehingga menjadikannya sebagai sebab masuk ke dalam jannah. Perhatikan. Sebab yang akan memasukkan hamba umat Muhammad SAW ke dalam jannah. Patuh dan kepada penguasa, pemimpin. Ini hanya masalah perut, masalah minyak, masalah listrik. Malah surga dijadikan taruhan dari hal tersebut. Tak pantas. Hanya karena itu, kemudian
melakukan pelanggaran, penyelisihan terhadap petunjuk Nabi SAW, surga mana yang akan kita harapkan? Sementara Nabi SAW menjadikan dia patuh dan taat kepada penguasa pemimpin sebagai sebab masuk jannah. Kata Nabi SAW. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-I'tisam. Dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man ada." Seluruh umatku masuk surga kecuali yang enggan. Kemudian kami bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Siapa yang enggan? Nabi mengatakan, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku masuk jannah, surga, dan barang siapa yang memaksiati mendurhakaiku, maka dialah yang enggan. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan, "Man ata'ani faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaatiku, sungguh dia telah mentaati Allah. Wa man asani faqad asa Allah. Barang siapa yang mendurhakaiku, maka sungguh dia mendurhakai Allah Azza wa Jalla. Ini lanjutan hadis. Hadisnya panjang. Barang siapa yang mentaati penguasa pemimpin, faqad ata'ani, sungguh dia telah mentaatiku. Wa man asa amir. Barang siapa yang mendurhakai pemimpin penguasa, faqad asani, sungguh dia telah memaksiatiku. Artinya Nabi SAW menggandengkan antara ketaatan kepada amir dengan ketaatan kepadanya SAW, dan menggandengkan kemaksiatan kepada amir dengan kemaksiatan kepada Nabi SAW. Sehingga digandengkan antara ketaatan kepada Nabi SAW, artinya apa? Masuk jannah. Dan yang mendurhakai Nabi SAW adalah orang yang enggan masuk ke dalam jannah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jelas sekali nas. Dan Nabi SAW menjadikan orang-orang yang meninggalkan ketaatan dan kepatuhan kepada penguasa dan pemimpin, memberontak keluar membangkang kepada pemimpin kaum muslimin, seperti orang-orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Dan itu adalah pintu keluarnya dari agama, atau yang dikatakan dengan murtad. Na'udzubillah. Nabi SAW bersabda dari Abdullah bin Umar, mengatakan, "La yahillu damu muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin." Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi la ilaha illallah dan bahwasannya Rasulullah adalah Muhammad adalah Rasulullah SAW. Artinya tidak halal diambil darahnya, ditumpahkan darahnya begitu saja, kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Kalau seandainya muslim melakukan salah satu dari 3 perkara ini, halal darahnya ditumpahkan, maksudnya diberikan hukuman had, hukuman mati, qisas kepadanya. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, seorang yang berkeluarga melakukan perzinaan, naudzubillah. Seorang yang sudah berada di dalam ikatan pernikahan yang sah kemudian berzina. Ini disebut dengan rajam, ditumpahkan darahnya sampai mati. Wan nafsu binafsi, seorang yang membunuh jiwa seorang muslim yang terjaga darahnya, melakukan pembunuhan kepada seorang muslim, qisas, ditumpahkan darahnya oleh pemimpin, artinya hukuman yang ditegakkan atasnya. Dan kemudian yang ketiga kata Nabi, mufariqul jamaati, ini dia, seseorang yang murtad meninggalkan agamanya, dan mufariqul jamaah, Nabi gandengkan dengan itu. Al-mufariqul jamaah itu yang memberontak keluar dari penguasa kaum muslimin, yang dinamakan dengan ahlul bughat. Makanya Ali bin Abi Thalib memerangi kaum Khawarij sehabis-habisnya. Orang-orang yang bersembunyi di Harura memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, habis semuanya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan terus sepanjang zaman demikian. Karena ahlul bughat adalah al-mufariqul jamaah, halal darahnya untuk diperangi. Tumpah. Maka lihatlah bagaimana Nabi SAW menyamakan antara orang yang murtad dengan mufaraqah al-jamaah, memberontak, atau orang yang memisahkan dirinya dari jamaah kaum muslimin dengan memberontak kepada penguasa pemimpin mereka. Dan diketahui secara pasti bahwa ya tidak ada agama kecuali dengan jamaah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan imam,
dan tidak ada iman kecuali dengan taat dan patuh kepadanya. Dan sebaliknya, keluar dari ketaatan kepada penguasa, memberontak, membangkang kepadanya, ini termasuk dari sebab-sebab yang paling terbesar yang mendatangkan kerusakan pada negeri dan para hamba, dan menjauhkan diri dari jalan petunjuk dan kebenaran. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, dinukilkan, berkata, wallah, Allah la yastaqimu illa bi walatil amr. Demi Allah, dan Al-Hasan Al-Basri, imam tabi'in, generasi terbaik setelah sahabat. Siapa yang kenal Al-Hasan Al-Basri rahimahullah? Bersama dengan itu mengatakan, agama tidak akan lurus kecuali Islam. Tidak akan tegak lurus agama itu kecuali dengan keberadaan pemimpin. Walaupun jika seandainya pemimpin itu jatuh, tahu jatuh, bermaksiat, zalim, jahat, wadzalamu, wallahi lima yuslihullahu bihim sara mimma yufsidun. Demi Allah, dikarenakan dengan keberadaan penguasa ini, Allah perbaiki lebih banyak dari apa kerusakan yang mereka kerjakan. Ini negeri-negeri tanpa penguasa, pemimpin, tidak ada satu agama pun yang bisa ditegakkan nilai-nilai agama padanya. Yang ada hanyalah hukum rimba. Yang kuat dia berkuasa, yang punya senjata dia berkuasa, yang kuat gengnya dia berkuasa. Lihat Sudan. Ini bagaimana Sudan, menyedihkan, memilukan, menakutkan, mencemaskan. Dibantai, diperkosa, dibunuh, dipredel dengan senjata, dihancurkan rumah-rumah ibadah. Nggak ada kehormatan yang bisa dipertahankan dan kesucian. Harta-harta tidak bernilai, diambil, dijarah dan sebagainya. Tidak ada penguasa di tengah-tengah mereka yang ditakuti, disegani dan dihormati. Dan itu sudah berjalan hampir berapa tahun ini coba? 4 atau 5 tahun itu kejadian konflik Sudan sampai hari ini. Saya kemarin ketemu salah seorang Sudan di Mekah ketika itikaf, cerita bagaimana kondisi Sudan. Saya tanya, begitu kita kenalan, saya tanya, dari mana? Saya sudah tebak juga dia dari Sudan, dari face-nya, bentuknya. Sudan ini, dia mengatakan, aku bisa tahu. Kemudian dia cerita bagaimana Sudan. Terus saya cerita, saya di Indonesia begini. Dia bilang, wallahi, ini seharusnya jadi ibrah, pelajaran bagi orang-orang Indonesia. Apa yang terjadi dan menimpa kami hendaknya jadi pelajaran bagi kalian orang Indonesia. Sabar dengan kejahatan pemimpin, penguasa, ini dan itu. Jauh lebih nikmat. Keberadaan pemimpin, ya, satu malam walaupun jahat, itu lebih nikmat daripada katanya lebih nikmat keberadaan pemimpin walaupun puluhan tahun, sekalipun pemimpin itu di atas maksiat, di atas kejahatan puluhan tahun, itu lebih nikmat daripada 1 hari tanpa pemimpin. 1 hari tanpa pemimpin. Kita lihat dulu di zaman Pak Harto digulingkan, lihat bagaimana. Apa yang terjadi? Tahun berapa itu? 90 berapa itu? 90-an. Iya, saya waktu itu masih SMA mungkin atau SMP. Tapi mendengar berita seperti itu, bagaimana lempar, penjarahan, ada keamanan. Penjarahan di mana? Subhanallah. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga mengatakan as-sabru ala jawril immah. Lihat, Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu', as-sabru ala jawril immah aslun min usuli ahli sunnah wal jamaah. Sabar di dalam menghadapi kezaliman, kejahatan, kecurangan para pemimpin penguasa. Sabar menghadapi itu merupakan aslun, pokok pilar utama dari pokok-pokok jalannya ahli sunnah wal jamaah. Maka engkau yang mengaku salafi,
mengaku ahlu sunnah wal jamaah, mengaku di atas manhajus salaf. Ini jalanmu, bukan yang lain. Karena sungguhnya itu adalah jalannya ahlul bid'ah wal khawarij. Hal hak. Bersabar dengan kejahatan penguasa dan kezaliman mereka. Ya. Ini bisa mendatangkan kemaslahatan dan menepis berbagai mafsadah, kerusakan, mudarat apa yang akan ditimpakan kepada negeri dan hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dibangun di atas hal ini, pahamlah kita bahwa yang pertama, jihad tidaklah dilakukan kecuali bersama para penguasa dan pemimpin dan izinnya. Nggak bisa kita berangkat sendiri ke Palestina, ya, berangkat sendiri ke Lebanon, berangkat sendiri ke Sudan, berangkat sendiri ke Irak dan semacamnya, nggak bisa. Afgan lah. Dan kemudian berdasarkan ini juga hendaknya kita menjaga zimmatal amir, yaitu orang-orang yang telah mendapatkan jaminan dan perlindungan bagi penguasa dan pemimpin. Nggak ada ceritanya bom sana, bom sini, bom Marriott, bom Kuta Bali yang pernah terjadi di Bali dulu. Amrozi, Imam Pasifik, nggak ada itu. Karena tidak menjaga apa? Jaminan dan perlindungan penguasa. Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, yang datang ke negeri kaum muslimin dengan jaminan aman, dapat visa, dapat paspor, visa, artinya paspornya dicabut, visa, ada jaminan aman untuk tinggal di sini. Nyari rakyat al-jannah, kemudian dia bunuh, maka kata Nabi SAW, dia tidak akan membau dan mencium bau surga. Wa inna rihatu jadu min masirati arba'ina yawma. Karena sungguhnya aroma surga itu bisa didapatkan dari perjalanan 40 hari. Bayangkan. Dan kemudian kita tidak memberontak kepada penguasa dan pemimpin hanya karena maksiat yang mereka lakukan. Kita tidak mencabut ketaatan dan baiat dari mereka karena mereka melakukan kezaliman. Kecuali kata para ulama, ya, tidaklah pemberontakan yang kita lakukan melainkan secara yakin 100% kerusakan, mafsadah, ya, di dalam pemberontakan itu tidak dihasilkan, tidak didapatkan. Ya. Tidak ada keburukan yang akan menimpa negeri dan umat. Dan kita punya kemampuan di dalam merubah kerusakan, kezaliman para penguasa. Kalau enggak, kita tahan tangan kita dari hal tersebut. Dan jangan kita jadikan umat sebagai bahan percobaan atau eksperimen, bahan coba-coba, coba lah dulu, tidak bisa. Sekali mencoba habis. Sekali mencoba tahunan terkadang yang dirasakan. Sekali pemberontakan yang dilakukan bisa tahunan kerugian dan kerusakan. Iya. Oleh karena itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kana min usuli ahli sunnah wal jamaah lusumul jamaah wa tarku qitalil a'immah. Termasuk dari pokok-pokok dasar ahli sunnah wal jamaah melazimkan diri bersama jamaah kaum muslimin dengan penguasa mereka dan meninggalkan qital al-a'immah, memerangi penguasa pemimpin, wa tarku qital fil fitnah, dan meninggalkan peperangan di masa fitnah. Perang fitnah, yaitu perang saudara. Wa seperti Mu'tazilah, fayarawun al-qitala lil a'immah min usul dinihim. Mereka berpandangan dan bermadhab memerangi penguasa dan pemimpin yang zalim itu termasuk dari pokok ajaran jalan agama mereka. Ahli bidah. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya, ya, Al-Istiqamah. Sehingga barakallahu fikum juga di dalam hal ini berdasarkan penjelasan kita tadi atau hadis-hadis tadi dibangun bahwasanya kita tidak akan menempuh jalan apa saja yang akan mendatangkan perpecahan pada jamaah kaum muslimin. Jalan yang akan menumbuhkan dan menyuburkan kebencian di dalam hati-hati manusia terhadap penguasa dan pemimpinnya. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah atau di atas manhaj salaf
atau salafi atau dalam dakwah salafiyah, mereka tidak akan menyebut penguasa dan pemimpin dengan keburukan dan kejelekan atau sesuatu yang menuai permusuhan dan kebencian. Rakyat terhadap penguasa mereka di atas mimbar. Juga tidak di ceramah-ceramah dan muhadharah, di bermajelis-majelis umum, di publik, di media-media. Wallahi ahlus sunnah mensucikan dan membersihkan lisan-lisan dan tangan-tangan tulisan-tulisan mereka dari perbuatan keji tersebut. Dari penyelisihan sunnah Nabi SAW. Dari manhaj salaf. Dan tidak kita dapatkan hal itu kecuali dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa. Makanya benar kata para ulama, guru kita diantaranya Syekh Muhammad Ibn Ramzan Al-Hajiri, tidaklah engkau lihat tidaklah engkau lihat seorang ahlu bidah di bawah melainkan mereka adalah seluruhnya khariji. Itu pasti. Tidak ada seorang ahlu bidah kecuali dia adalah seorang khawarij. Pasti memiliki pemikiran khawarij. Wallah. Tidaklah seorang yang keluar dari jalannya ahlu sunnah pasti sudah tersibuk, tercelup, terkontaminasi dengan pemikiran ikhwan muslimin atau khawarij. Lihat, wallah, perhatikan. Karena jalan ini hanya ditempuh, dipegang teguh oleh salafi atau manhaj salafi atau salafiyah. Ahlus sunnah wal jamaah bil haqqa. Ada muslimin enggak? Antum bisa lihat. Di berbagai demonstrasi, siapa yang ngumpul di sini? Nyampur semua. Tidak akan dapatkan di dalam barisan itu kecuali salafi. Pemberontakan, kudeta, pembangkangan, tulisan-tulisan, artikel-artikel, ceramah-ceramah, di mimbar-mimbar, di khutbah-khutbah, di media-media. Tidak ada yang menyebutkan penguasa pemimpin dengan celaan, makian, atau keburukan fitnah, atau hoax dan semacamnya. Penggorengan. Intinya menanamkan kebencian dan menyuburkan kebencian dalam hati manusia kepada pemimpin mereka. Hasutan, provokasi dan semacamnya. Tidaklah itu kecuali keluar dari ahli bid'ah wal ahwa. Tidak pada salafiyah. Salafiyah jelas lembaran beranda mereka bersih dari hal itu. Ceramahnya muhadharah jelas. Kutub-kutub mereka, kitab-kitab mereka, karya tulis mereka jelas dari dulu. Karena ilmu ini terwariskan. Ilmu ini terwarisi. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan di kulli qaumin warith. Bagi setiap kaum ada pewarisnya. Tinggal hanya saja kita melihat, mau menempatkan, memilihkan untuk diri kita mau jadi pewaris yang mana. Pewaris salafus saleh atau pewaris selainnya. Kalau waris yang salafus saleh ini dia. Di kulli qaumin warith. Tapi kalau ingin menjadi pewaris Harura, Dzulkhuwaisirah yang memberontak, itulah jalannya khawarij, ikhwan muslimin, Hizbut Tahrir dan yang lainnya. Itulah jalan. Atau orang-orang Syiah Rafidhah. Dan ini lihat, karena telah tetap dan kuat dari perbuatan salaf. Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu menyebutkan, ya, Usamah bin Zaid. Ada dua riwayat yang ingin saya bawakan di sini untuk memperkuat hal ini. Perhatikan. Apa kata Usamah bin Zaid? Ya, di saat dikatakan kepadanya, "Ala tadkhulu ala Utsman?" Wahai Usamah bin Zaid, tidakkah engkau mendatangi Utsman bin Affan fatukallimu untuk engkau menasihatinya? Karena dia sudah melakukan kekeliruan. Apa kata Usamah bin Zaid kepada lelaki ini? "Atarawna anni la ukallimu illa usmi'ukum?" Apakah engkau akan memandang dan melihat, berpersepsi kepadaku, menilai bahwasanya aku tidak menasihati Utsman bin Affan sampai aku kasih tahu engkau, aku publikasikan, baru aku dikatakan orang yang menasihati Utsman bin Affan? Wallah, kata Usamah bin Zaid, laqad kallamtuhu fima baini wa bain. Demi Allah, sungguh aku telah berbicara menasihati Utsman bin Affan antara aku dengan dia. Artinya secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Maduna an aftatiha amran la uhibbu an akuna awwala man fataha. Aku tidak ingin menjadi orang yang suka mempublish, berkuar-kuar di depan umum, di media, di khalayak ramai, di mimbar-mimbar, kalau aku sudah menasihati Utsman bin Affan. Karena itu bukan jalannya salaf. Bukannya jalannya salaf. Jelas hadis Nabi SAW. Barang siapa yang punya nasihat bagi sultan, fala tumdi lahu dunia. Jangan sampaikan terang-terangan. Buat apa? Itu bukan nasihat namanya, itu cari muka namanya.
cari mungkaran. Ingin jadi pahlawan siang bolong, cari suara itu. Kalau orang yang jujur, ikhlas dalam menasihati, dia datangi penguasa. Atau dia tempuh jalan-jalan yang akan menyampaikan nasihatnya kepada penguasa. Orang-orang yang dekat dengannya dan semacam. Tak perlu keluar-keluar saya sudah datangi gubernur, saya nasihati. Saya sudah tahu. Itu tidak ada jujur dalam nasihat. Dan kemudian yang terakhir, Abdullah bin Abi Aufa. Dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Dia mengatakan, ya, Sa'id ibn Jamhan berkata, aku mendatangi Abdullah ibn Aufa. Abdullah ibn Aufa adalah seorang laki yang buta, di masanya. Aku mengucapkan salam kepadanya. Tamam. Kemudian dia mengatakan, "Min anta, siapa engkau?" Namanya Abdullah bin Aufa buta. Tidak bisa melihat. Aku mengatakan, "Ana Sa'id bin Jumhan." Aku adalah Sa'id putranya Jumhan. Jumhan adalah penguasa kaum muslimin di masa itu. Terus kemudian, karena Abdullah ibnu Aufa ini mengetahui cerita tentang ayahnya, dia telah dikudeta, dibunuh, ditikam. Dia mengatakan, apa yang mereka lakukan kepada ayahmu? Maka aku katakan, qatalathu al-azariqah, yaitu khawarij, para pemberontak, telah menikamnya, membunuhnya. Kemudian apa kata Abdullah bin Aufa? Semoga Allah melaknat al-azariqah. Lihat ulama ini melaknat yang melakukan kudeta, bukan pemimpin yang laknat. Yang menikam itu Allah laknat semoga. Dia katakan itu 2 kali. La'anallah al-azariqah, la'anallah al-azariqah. Karena Nabi SAW telah menyebutkan bahwasanya para pemberontak, pemimpin, penguasa itu adalah anjing-anjing neraka. Dia bawakan hadis Nabi SAW. Kemudian aku katakan, al-azariqah wahdahum. Apakah hanya azariqah saja? Amil khawarij kuliah, atau orang-orang yang memiliki penyakit khawarij? Apa kata Abdullah bin Abi Aufa? Al-khawarij kulluha. Semua yang memiliki pemikiran khawarij seluruhnya. Ya. Kemudian qultu, saya katakan, fa inna sultan yadhlimun nas. Ayahku itu adalah orang yang zalim. Lihat, anak ini. Ayahku ini orang yang zalim. Wa yaf'alu bihim ya wa, dan kemudian suka menzalimi masyarakat rakyatnya itu. Dan azariqah juga termasuk orang yang dizalimi. Sebuah komplotan dari Khawarij. Lihat apa yang dikatakan oleh dilakukan oleh Abdullah bin Abi Aufa, fatanawala yad. Ibn Jamhan ini mengatakan, kemudian Abdullah bin Abi Aufa genggam tanganku, fangamaza biyadihi hamsatan syadidah. Dia remas tanganku kuat-kuat. Coba. Dan mengatakan, celaka engkau wahai putra Jamhan. Alaika bisawadil a'zam. Wajib bagimu terus berpihak dengan kebanyakan kaum muslimin yang bersama dengan penguasanya. Alaika bisawadil a'zam. Terus 2 kali disebutkan demikian. In kana sultan, jika seandainya penguasa itu yasma'u minka, dia akan mendengarkan nasihatmu, fa'ti fi baiti. Datangi ke rumahnya, nasihati. Diam-diam. Rahasia. Fa'akhbirhu bima ta'lam. Beritahu dia tentang apa yang kau ketahui dari kebaikan. Fa'in qabila minka, kalau dia menerima darimu nasihat, itu yang diharapkan. Wa ila fadahu, kalau tidak juga ya sudah, tinggalkan, biarkan. Fa'innaka lasta bi'a'lama minhu, karena boleh jadi penguasa itu lebih tahu tentang dirimu, tentang perkara yang baik untuk masyarakat. Ini enggak, kita dai ustaz berlagak seperti Kapolri. Kita dai ustaz berlagak seperti jaksa, MPR, DPR, bahkan presiden. Seenak perutnya berbicara bla bla bla. Kita ini ustaz, kita ini dai. Bukan lingkaran kita, bukan koridor kita, bukan ring kita. Lihat para ulama. Dia berjalan di atas ringnya, di atas relnya, jalannya. Posisikan diri di mana kita. Apalagi kita bukan, maaf bicara, kita pedagang, kita sopir, kita petani, tapi bicara seperti Kapolri. Kayak lebih tahu. Seperti komandan tentara jenderal. Perang benar nggak ini perang? Dan kemudian
Yang ketiga dari pokok itu adalah mewaspadai diri dan mewanti-wanti bid'ah dan ahlul bid'ah. Dan hal ini sangat jelas tentang hal tersebut dari dalilnya, dan karena waktu membatasi kita, barangkali kita cukupkan dengan hal itu. Dan hukum mengikuti manhajus salaf, artinya dengan apa yang sudah kita sebutkan tentang wajibnya memperingatkan diri dan menjauhi bid'ah dan ahli bid'ah, para pengusung bid'ah. Sedangkan hukum mengikuti manhajus salaf hukumnya wajib. Hukum mengikuti manhajus salaf hukumnya wajib, dan keutamaan mengikuti salaf sangat banyak. Di antaranya disebutkan oleh para ulama, di antaranya yaitu itu adalah jalan keselamatan dari perpecahan, jalan hidayah yang akan menyelamatkan dari kesesatan. Mengikuti manhaj salaf adalah sebuah kemuliaan. Jadi nisbat kepada salafi, mengatakan saya salafi, itu adalah kemuliaan. Walaupun ada oknum atau barangkali yang mengaku salafi, dia melakukan kerusakan, bukan berarti kita harus meninggalkan untuk mengatakan diri kita salafi. Sebagaimana seorang muslim, oknum muslim bila melakukan keburukan, terus kita mengatakan saya enggak muslim. La ya syabab, la ya aba, la ya ummah. Jangan sampai seperti itu, karena ada di hari ini orang-orang yang mengatakan, ya jangan, nggak perlu kita mengatakan kita salafi, cukup kita katakan saya adalah muslim atau saya berada dari Islam. Kenapa? Karena di sana terkadang kata-kata salafi begitu menakutkan dan menyeramkan. Lah, tidak harus seperti itu. Mengatakan diri sebagai seorang salafi adalah kemuliaan, syaraf. Lebih lagi untuk membedakan antara kita dengan orang-orang yang tidak mau mengikuti jalannya Rasul dan para sahabat. Dan kemudian yang terakhir adalah untuk kita ketahui bahwa tidaklah setiap orang yang mengatakan dirinya salafi atau di atas dakwah salafiyah kemudian langsung serta-merta dia adalah dikatakan sebagai seorang yang berada di atas manhaj salaf. Enggak, hingga atau sampai kita melihat bagaimana jalannya, sejauh mana pengikutannya terhadap Alkitab was sunnah, dan kita timbang akidahnya, perbuatannya, amalannya, dakwahnya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, statement-statementnya. Kalau seandainya mencocoki, maka dia benar di atas dakwaannya. Kalau tidak, maka dia adalah termasuk dari orang yang menjauhi atau menyelisihi dan dakwaannya kadzib. Karena sebagaimana dikatakan oleh guru kita, yaitu Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, al-ibrah laysat bit-ta'awun, walakin al-ibrah bil-haqa'iq. Yang menjadi tolak penilaian bukanlah dakwaan dan pengakuan, tapi yang menjadi tolak ukur dan penilaian adalah hakikat yang sebenarnya itu seperti apa. Kalau orang mengaku, mengklaim, menuduh, itu bisa saja. Saya salafi, saya muslim, saya ini, saya itu. Bahkan orang Nasara lebih daripada itu mengatakan dia adalah putra-putra Allah. Aku adalah anak-anak Allah. Tapi apakah benar? Enggak. Ya, ucapannya adalah dusta. Maha suci Allah tabaraka wa taala dari apa yang mereka katakan. Wallahu a'lam bissawab. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan di silsilah manhajiyah pada kesempatan kali ini tentang definisi salaf, dan kemudian usul pokok-pokok dari salaf atau manhajus salaf itu, dan kemudian apa hukum mengikutinya, dan kemudian keutamaan di dalam mengikuti manhajus salaf. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah tabaraka wa taala teguhkan kita di atas manhajus salaf sampai Allah tabaraka wa taala mewafatkan kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.